Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini Malam Pak, yuk. kita bisa bertemu di ruang Zoom kita untuk kita sedikit berbagi ya, kita sharing bersama terkait dengan bagaimana kita menggunakan Scratch untuk pembelajaran pemrograman untuk anak-anak. Saya yakin di sini Bapak Ibu semua sudah ada yang mungkin sering pakai atau mungkin sudah terbiasa karena banyak dari peserta itu juga saya lihat adalah Bapak Ibu guru yang mungkin sebagian sudah sering menggunakan Scratch ini. Jadi pada malam hari ini saya mohon izin untuk sedikit berbagi apa yang kita pernah pelajari sehingga nanti kita bisa diskusi untuk kita jadikan itu adalah bahan belajar untuk kita semua. Baik nanti untuk anak-anak kita atau untuk para siswa kita di sekolah nantinya. Baik, saya izin untuk share screen dulu ya. Apakah kelihatan? Sudah kelihatan? Oke, baik. Jadi sesuai dengan judulnya, jadi hari ini memang kita agendanya adalah belajar dari awal untuk mengenal Scratch ini. Jadi ini saya asumsikan banyak di antara kita yang masih belum tahu sama sekali, sehingga kita mulai dari awal. Jadi mohon maaf yang sudah mahir atau sudah terbiasa, agak bersabar dulu ya, karena kita mulai dari awal ini. Oke, nah ini ada gambarannya seperti ini, struktur materi kita. Jadi kita coba cukupkan dengan waktu yang ada untuk kita bisa membahas dengan baik. Oke, ya. Saat ini mungkin ini hal yang baru di Indonesia yaitu masuknya coding dan juga KA ya atau kecerdasan artifisial dalam pendidikan nasional kita. Yang ini kan memang baru canangkan oleh Pak Menteri, Pak Presiden dan juga Pak Mas Wapres itu pada tahun ajaran ke depan. Jadi memang ini hal yang baru yang perlu kita mungkin adaptasi lah. Jadi pada hari ini kita sedikit berbagi tentang hal ini. Nanti mudah-mudahan ada yang bisa menambahkan juga untuk melengkapi. Jadi ini gambaran mengenai alasan ya ataupun mengapa sih kok ada coding sama KA itu masuk ke kurikulum. Jadi terkait dengan program dari Pak Presiden Prabowo dalam Astacitanya itu pada poin 4 itu. Jadi memang masalah SDM sebenarnya, penguatan SDM pada bidang sains dan teknologi. Sehingga di sini memang sampai-sampai pemerintah sudah menyusun yang namanya naskah akademik ya. Semacam kayak kajian ilmiah atau mungkin referensi untuk pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial itu. Yang memang di sini adalah arahnya adalah dipakai di sekolah dasar dan menengah. Jadi mungkin kalau sebelumnya itu mungkin sudah ada di kurikulum Merdeka yaitu tentang informatika, itu mulai dari SMP dan SMA, ini kayaknya mungkin lebih diperkuat untuk diarahkan ke bagian coding dan AI-nya itu ya, kecerdasan artifisialnya itu. Jadi ini gambaran yang menjadi alasan formal mengapa kok ada coding dan juga AI ini ke dalam kurikulum. Terus terang saya juga masih nggak biasa nih ngomong KA ini sama AI itu gampangan AI ya, kecerdasan artifisial. Yo, oke, jadi istilahnya KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Oke, ini alasan formalnya ya, alasan resminya. Nah, di dalam naskah akademik ini juga ada gambaran 3 pilihan penerapan dari KKA itu di sekolah itu. Yang ini adalah hal yang mungkin perlu dipahami oleh tiap sekolah yang akan menerapkan, yaitu bisa dalam bentuk intrakurikuler, kokurikuler, ataupun Coding masuk ekstrakurikuler. kurikulum katanya. Ya, ini masuk Terus kurikulum memang. Cuma penerapannya bisa milih ini. Ya, kalau intrakurikuler kan berarti itu adalah pelajaran matpel tambahan. Jadi wajib ada matpel atau mata pelajaran baru namanya coding dan KA ini. Berarti ada butuh guru yang tetap untuk bisa ngajar mata pelajaran ini. Atau masuk dalam bentuk kokurikuler. Jadi integrasi ya, atau dimasukkan coding dan KA itu ke dalam matpel yang sudah ada. Misalnya nanti bagaimana membuat aplikasi atau simulasi
kode atau animasi atau game terkait dengan IPA, matematika, bahasa dan sebagainya. Biasanya buat animasi tentang gimana menentukan ibu kota apa kata-kata ibu kota daerah di IPS misalnya begitu. Ibu kota provinsi ini di mana? Nah, itu mungkin bisa pakai pakai coding itu untuk membuat animasinya. Juga di bahasa, semacam nanti buat komik, buat cerita bergambar, cerita bersuara itu bisa. Atau dalam bentuk ekstrakurikuler, jadi pilihan. Hanya diikuti oleh siswa yang berminat. Nah, setiap pilihan ini itu menentukan pada kebutuhannya. Ya kan? Kita bisa bayangkan kalau itu dalam bentuk semacam intrakurikuler, maka sekolah harus punya sarpras yang mendukung sebanyak jumlah siswanya kan. Punya komputer atau punya laptop yang sejumlah siswanya. Dan nanti akan banyak penggunaannya secara rutin. Beda dengan kayak di kurikuler atau ekstrakurikuler, ya kan? Tidak setiap saat harus menggunakan lab komputer misalnya untuk menggunakan itu. Kelas 1, kelas 3, kelas 5, kelas 6, nah itu kan banyak itu. Oke ya, ini gambaran 3 pilihan penerapan dari coding dan KA ini. Nah, bahkan di dalam naskah akademik itu sudah ada gambaran tentang hal ini. Nanti silakan coba dibaca. Nanti saya kasihkan juga materi ininya, PDF-nya dari naskah dinasnya ini lebih resmi. Jadi banyak sekali uraian di situ yang bisa kita baca-baca. Bentar saya mute sebentar ya. Oke. Ya. Soalnya yang mana itu Oh, share masih ada ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Berikutnya kita lihat selanjutnya. Nah, lalu ini ada alasan yang mungkin perlu kita ketahui secara tidak resmi ya, artinya secara real aja sebenarnya, mengapa kok ada coding dan KA ke dalam kurikulum kita. Mohon di mute ya, yang ini ya, yang ya. Nah, ini bahwa dunia ini sudah telah dan sedang berubah drastis, yang kita kenal sebagai disrupsi ya. Jadi ini kenapa ini adalah alasan yang real yang kita harus sadari bahwa kenapa kok sampai perlu ada pelajaran coding dan KA ke dalam kurikulum kita. Kita lihat seperti apa misalnya contoh mengenai disrupsi ini ya. Perubahan yang sangat drastis itu. Kita lihat pertama. Nah, di sini suka nggak suka, terima nggak terima, kita ini sudah hidup bersama dengan teknologi coding dan juga AI. Ya, lihat sini contohnya ada banyak peralatan di sekitar kita yang itu sebenarnya sudah menggunakan program coding dan juga AI. Meskipun kita nggak sadar juga sebenarnya mungkin. Ya nggak di situ. Ya ini ya. Ini ada misalnya mesin cuci, ada mobil listrik, misalnya begitu. Peralatan game ini atau sepeda motor. Nah, bahkan ini anak-anak sudah terbiasa dengan namanya laptop, gadget ya. Kita ini nge-zoom ini, kan ini adalah teleconference. Nah, itu sudah pakai telecoding dan AI itu. Ini juga milih menu, milih makan secara online itu sudah pakai pakai coding dan AI. Nah ini kita sudah hidup bersama coding dan AI selama ini. Itu fakta pertama. Fakta kedua, bahkan AI itu sudah menemani keseharian kita. Nah, kita sudah sering pakai ini kan mungkin pakai chatbot, pakai chat GPT, Meta AI di WhatsApp, Gemini. Ya, bahkan Dinas sudah secara resmi melakukan pelatihan tentang Meta AI tentang apa? Tentang Gemini ya untuk guru-guru ya. Dinas Pendidikan. Nah, itu. Bahkan juga kalau kita mungkin buka sosmed kita itu ada iklan, ada video yang nongol itu sebenarnya semua dibuat oleh AI. AI sudah mengetahui tentang apa kebiasaan kita, apa hobi kita, apa minat kita, apa yang kita cari itu muncul di situ. Bahkan kalau kita mungkin sering berpergian menggunakan Google Maps gitu atau pakai GPS itu, rute itu dibuat juga oleh AI.
kemana jarak terdekat. Jika pakai sepeda motor, pakai mobil, angkutan umum, dan sebagainya. Nah, inilah gambaran tentang AI bersama sehari-hari kita. Nah, ini yang fakta yang lebih mengerikan lagi. Sudah banyak pekerjaan yang sudah dan akan digantikan oleh software atau hardware berbasis pada coding dan AI. Nah, ini sudah banyak beritanya nih. Saya coba ambilkan dari beberapa website berita terkemuka ya. Ada CNBC, ada Kompas, ada CNN ini. Sudah banyak perusahaan besar yang melakukan PHK menggantikan pekerjaannya dengan AI. Karena lebih menguntungkan bagi mereka mungkinnya begitu. Nah, ini juga mungkin bagi Bapak Ibu yang sering ke bank, terutama bank-bank yang papan atas itu kan sudah mulai menggantikan para customer service ya, mbak-mbak cantik yang di meja ini menjadi uh, mesin ya. Jadi mbak-mbak yang dulu bisa melayani, Pak, Bu, mau bikin rekening, ada perlu apa ya? Nah, kita diganti pakai mesin. Mau ganti ATM, Mbak. Nah, sekarang sudah cukup pakai mesin. Nggak butuh lagi kita kita ketemu dengan mbak-mbak itu untuk sekedar ganti kartu rekening, kartu ATM yang tertelan misalnya begitu, atau membuat rekening baru. Ini gambaran tentang bagaimana sudah diganti dengan mesin. Nah, kemudian kita lihat, kita mungkin sering dengar tentang masalah coding ya. Coding itu apa sih? Terus bagaimana coding itu? Nah, ini mungkin gambaran lebih simpelnya begini. Jadi kalau kita sering dengar kata coding, itu sebenarnya terkait dengan masalah bahasa Inggrisnya namanya coding ya, pakai C dari asal kata to code ya, artinya membuat kode atau membuat program untuk komputer biar bisa bekerja. Jadi mengcoding itu artinya kita membuat kode, membuat program untuk komputer biar bisa bekerja. Makanya nama lain kode komputer adalah program. Makanya orang yang suka pintar membuat program, itu juga programmer ya, pembuat program begitu. Jadi ini asal mula kata coding. Jadi kalau misalnya ini ada belajar coding, ini ada pelajaran coding, berarti belajar membuat kode atau program itu. Nah, nanti di sini, ini tadi kan, kenapa kita butuhin tadi ini? Ya, sudah dipakai dalam keseharian kita. Tapi di sini yang dipastikan adalah apa? Untuk membuat kode atau program, itu kita nggak bisa sembarangan. Seorang programmer harus menggunakan bahasa yang khusus, yang bisa dipahami oleh komputer. Namanya bahasa pemrograman. Jadi untuk bisa membuat kode program pakai bahasa pemrograman. Nah, ini gambaran ya tadi lebih rinci tentang penggunaan kode yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, semua perangkat yang dikatakan digital itu hampir semuanya sudah ada kodenya. Dari mulai yang ada di dapur, di kamar mandi, di kamar kita untuk bekerja, bermain, bahkan yang kendaraan kita itu sudah ada kodenya semua. Yang serba canggih itu pasti ada kodenya. Nah, atau ini dalam kehidupan kita, yang suka main sosmed itu pasti pakai kode ya. Yang suka belanja online ya dibuat dari kode itu belanja onlinenya, marketplace-nya dan sebagainya. Yang suka order makanan online itu juga pakai kode semua. Yang suka bepergian, nah, oh hari ini macet nggak ya? Kemana rute terdekat? Nah, pakai Waze, pakai Google Map itu kode semua. Order tiket, nah, suka rekreasi, suka healing, nah ini pasti pakai kode semua. Bahkan yang ingin mencari tontonan, streaming, video streaming, nah itu semua dibangun dengan kode ya. Dan AI yang dia di situ. Oke, nah ini gambarannya. Jadi sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bahasa pemrograman tadi itu ternyata banyak macamnya ya. Artinya manusia sejak mulai awal komputer itu dibuat itu sudah membuat banyak berbagai macam bahasa pemrograman. Dari yang mungkin sudah jadul yang nggak pernah dikenal sampai yang sekarang masih masih tren dipakai. Nah, dari semua anak ini adalah bahasa pemrograman yang dikatakan bahasa pemrograman tradisional. Karena apa? Untuk membuat kode dalam bahasa-bahasa ini harus diketik kodenya dalam bentuk teks ya. Ada sintaks atau formatnya. Jadi ngetiknya nggak boleh ngawur ya, nggak boleh asal. Itu ada perintahnya. Harus persis sama. Tidak teliti, keliru ngetik, salah sintaks, bakal ada error. Nah, jadi istilahnya susah ini. Artinya nggak semua orang bisa. Makanya ini dulu tuh dianggap semacam ilmu ilmu skill dewa ya. Jadi hanya orang yang bisa membuat kode itu menjadi dewanya untuk hardware gitu, bisa ngutak-ngatik perangkat dengan ini. Nah, jadi nggak semua orang bisa dulu tuh. Oleh karena itu,
pasti nggak bisa dipakai untuk anak-anak ya, nggak ramah untuk bocil kalau belajar kode kayak gini, karena pasti akan nangis-nangis itu. Orang dewasa aja bisa nangis kalau buat kode pakai cara begini. Tapi sekarang ada AI bisa membantu membuatkan kode yang bentuknya teks kayak gini. Nah, kita lihat. Nah, gimana untuk anak-anak? Nah, ini untuk anak-anak. Nah, kini manusia bereksperimen lagi, orang bereksperimen membuat bahasa pemrograman baru namanya pemrograman blok ya. Jadi blok programming Udah untuk mulai ya Pak? sudah Pak, monggo langsung join. Jadi pemrograman blok ini itu dikatakan mudah karena nyaris tidak perlu mengetik sama sekali. Hanya butuh untuk klik dan seret, klik and drag. Ini ada beberapa contoh yang sudah menggunakan gaya blok ini ya. Jadi awalnya dulu Blocky namanya. Blok ini dibuat oleh Google itu sebagai awal mula bentuk blok itu, lalu dikembangkan menjadi Scratch dan sebagainya. Oke, ini gambaran seperti ini ya. Jadi tidak perlu mengetik, tinggal ambil dari daftarnya, nanti kita akan contohkan, tinggal ditaruh dan hampir tidak perlu ngetik kecuali hanya mengubah sedikit angka-angka di sana. Oke, ini kita lihat. Nah, ini sedikit gambaran nanti kalau mungkin memotivasi Bapak Ibu semua, bagi putra-putrinya ataupun untuk ke siswanya, manfaat dari anak belajar coding ya. Dan ini memang sifatnya adalah proses. Jadi nggak langsung serta-merta dengan belajar langsung begini enggak. Tapi dengan belajar coding itu, anak-anak akan belajar banyak hal yang sifatnya itu bisa eksperimental ya. Karena coding kan hanya bermain-main di komputer. Jadi kalaupun error, salah itu hanya efeknya nggak jalan atau nggak bunyi dan sebagainya. Nggak sampai merusakkan sesuatu atau mungkin membahayakan mereka begitu. Jadi anak-anak kan lebih ini, mampu untuk kreatif, untuk ambil resiko, nyoba-nyoba kan, kritis dan sebagainya. Membuat animasi, membuat game dengan kode itu adalah masalah. Dengan belajar menyelesaikan masalah, berarti belajar membuat game itu menyelesaikan masalah mereka. Dan untuk itu nggak boleh menyerah, nggak boleh gampang, wah susah ini bikin gamenya nih, saya berhenti ya, nah, nggak bisa. Dia harus berusaha terus gitu. Nah itu yang kita motivasi nanti untuk eksperimen. Dan percayalah kalau anak itu sudah pernah membuat pertama kali dan dia berhasil, dia akan sangat senang sekali, dia akan pede, wah saya bisa membuat ternyata, saya bisa membuat karya sendiri begitu. Nah juga di sini terkadang mereka juga akan diskusi dengan teman-temannya, gimana caranya ya, kamu kok bisa, saya kok nggak, ajari dong. Nah akhirnya bekerja sama juga di situ. Bahkan nanti kalau sudah semakin bagus proyeknya, semakin lengkap, bisa saling mengerjakan bersama begitu. Ini gambaran sedikit tentang manfaat anak belajar coding. Oke, kita lihat lagi. Nah, tadi kita sempat singgung mengenai Scratch ya. Nah, ini yang kita akan pakai pada hari ini sebagai eh, pemain utamanya ya. Nah, ini Scratch. Jadi ini tadi bahasa pemrograman visual yang dikembangkan dari si Blocky tadi ya. Ini asalnya dari Amerika, dari MIT ya, Massachusetts Institute of Technology itu. Memang dibuat untuk pembelajaran coding anak pemula. Jadi level dasar, level pemula. Jadi mulai anak SD sudah bisa. SD SMP itu biasanya formalnya. Tapi nanti kalau memang bagi yang di atasnya, misalnya mahasiswa atau orang dewasa yang ingin belajar juga masih bisa. Karena itu segala umur sebenarnya. Nah, diawali dulu ada versi yang online dan offline, dan juga ada versi yang lama ini yang 1,4 dan 2.0. Jadi tampilannya lebih jadul lah, lebih terketinggalan gitu. Sekarang kita pakai yang versi baru, versi 3 titik berapa gitu, 3 titik berapa nanti karena versinya. Untuk adik-adik kita mungkin di anak-anak kita yang masih di TK atau di pra SD itu bisa nyoba pakai Scratch Junior. Scratch Junior ini sebenarnya aslinya dia dipasang di tablet sebenarnya, karena di situ tidak menggunakan teks ya, jadi hanya sekedar simbol-simbol. Jadi asumsinya mungkin anak pra SD ini belum bisa membaca, jadi nggak ada teksnya. Jadi semua pakai simbol-simbol yang itu mirip mewakili yang ada di Scratch biasa itu. Meskipun sudah ada yang versi porting dipasang di komputer, cuma ya tadi itu anak TK kok sudah pakai komputer kan belum biasa misalnya, ya dia pakai tablet harusnya. Oke, ini gambarannya ya. Nah, tadi sempat tanya di grup apa aja yang bisa dibuat dengan Scratch. Nah, ini gambarannya ya. Jadi sebenarnya kalau orang buat coding atau membuat apapun dengan bahasa pemrograman itu sebenarnya bisa macam-macam, tergantung kreativitas dan juga kebutuhan. Kalau kita Scratch itu mulai dari yang paling simpel misalnya animasi, bisa game 2 dimensi, bahkan juga ada yang bisa bikin game 3 dimensi. Bisa tunjukin di Scratch online itu ada orang yang sudah buat game 3 dimensi.
Susah itu memang. Ada lagi simulasi. Nah, ini mungkin cocok untuk pembelajaran misalnya begitu, bisa. Atau animasi cerita seperti komik atau kayak semacam kartun anime sederhana bisa. Jadi kayak orang dialog tuh bisa. Bahkan nanti untuk pemrograman yang gayanya blok ini itu dikembangkan lagi untuk dipakai di pemrograman perangkat keras di hardware untuk bikin misalnya robot atau di proyek-proyek STEAM ya, science, technology, engineering, art dan math ini atau IoT pakai Arduino dan sebagainya ini bisa. Bahkan juga mungkin yang Bapak Ibu yang sedang ngajar di SMA kan ada pemrograman untuk Android ya kan itu ada pakai yang App Inventor. Itu juga gayanya gaya blok. Itu kan ngambil dari Blockit modelnya App Inventor. Lalu punya adik namanya Kodular. Jadi Kodular ini adalah adiknya App Inventor. Persis sama tapi lebih bagus dikit lah adiknya. Karena lebih baru. Ada juga namanya Tunkable ya. Ini gambaran tentang apa yang bisa dibuat dengan Scratch. Nah, ini tadi sudah kita pelajari. Tadi saya minta untuk buat dulu, kenapa? Karena memang kadang lama. Kalau kita harus nunggu buat dulu akun di web itu agak lama. Atau download di desktop. Mungkin yang kita akan perlu bahas adalah ini. Nah, ini kan gambarannya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ingin menerapkan di sekolah bisa berpikir tentang memilih menggunakan kedua hal ini yang mana. Kalau saya pribadi kadang-kadang lebih senang pakai yang offline. Karena kalau online itu kan butuh internet kontinu ya, kontinu yang kuat. Jadi kalau ada 30 komputer nyala bareng nyambung ke internet itu kadang-kadang internetnya akan turun akhirnya, ngedrop. Kadang-kadang nggak bisa ngatasi kalau nggak betul-betul kuat internetnya. Jadi berisiko bermasalah. Kecuali kalau dibaca di rumah sendirian ya nggak apa-apa kalau pakai web. Kalau untuk kayak di kelas atau di lab komputer, kadang-kadang lebih enak pakai yang desktop aja, offline aja. Tapi repotnya memang butuh diinstal. Kalau yang online kan nggak butuh diinstal kan, tinggal buka aja, alamatnya sudah bisa buka. Ini harus diinstal. Nah, juga yang online itu juga mungkin jadi masalah adalah dia harus butuh akun kan, harus login. Padahal komputer yang dipakai di lab itu kan komputer gantian. Siswa satu, siswa lain kan gantian menggunakan. Nah, bagaimana emailnya itu? Dia harus login terus log out, login, log out. Berarti harus ingat username-nya apa, password-nya apa. Kalau begitu nggak ingat, pasti macet belajarnya itu. Ini yang mungkin agak repot. Beda kalau dia pakai komputer sendiri, misalnya pakai laptop pribadi kan, dia bisa nyimpen kan, loginnya di save aja, nggak usah di logout lagi. Nah ini, kalau di lab komputer, ini rawan anak-anak akan bermasalah dengan ininya, akunnya itu. Pak, saya lupa Pak, email saya Pak, lupa username-nya Pak, lupa passwordnya. Aduh, ini kan repot kalau bisa gitu. Nggak bisa belajar Pak, nggak bisa login Pak. Nah itu. Jadi memang ini butuh dikaji untuk digunakan di tingkatan sekolah yang banyak siswanya ya. Karena ini tadi ada kemudahan, ada kekurangan. Ada kelebihan, ada kekurangan ya. Ada kemudahan dan juga ada kesulitannya masing-masing. Oke, ini saya skip ya karena sudah kita bahas tadi di awal apa di pra penggunaan. Langsung ke Oke, Bapak Ibu silakan dibuka Scratch-nya, baik versi on atau versi offline, terserah. Nah, kita akan mulai masuk ke dunia Scratch-nya sekarang. Oke, sebelum saya lanjutkan ada yang ingin disampaikan dulu mungkin? Saya stop dulu sebentar anunya. Nah, tadi zoom-nya tak stop dulu. Share-nya tak stop dulu. Ada yang disampaikan? Atau ada yang kurang jelas mungkin? Lanjut? Oke, di chat sebentar. Oke, nanti materi kan kita share ya Pak ya. Kalau ada kita sudah semuanya. Sudah. Sketch offline bisa di-install di Chromebook atau enggak Pak ya? Kalau saya lihat-lihat itu dia itu supportnya pada Android. Kalau Chromebook belum bisa seingat saya. Jadi Chromebook tuh kan OS-nya beda ya. Dia pakai Chrome OS kan. Bukan Windows, bukan juga Linux, bukan Android. Jadi nggak cocok ya. Cuma saya sendiri belum pernah nyoba langsung karena kadang-kadang speknya rendah sehingga nggak cukup mampu kadang-kadang itu. Jadi memang Chromebook tuh tanggung. Dia mau dipakai agak kerja berat tuh kayaknya nggak kuat. Mungkin ini lebih baik kalau mau Chromebook coba aja pakai Chrome yang apa pakai Sketch yang web aja coba. Itu. Kalau diinstal pun kualitasnya nggak kuat juga kalau mau bisa. Ya, itu ya, betul. Ada versi yang bisa digunakan di browser tadi kan. Baik, oke ya. Kita lanjutkan ya. Spek minimal untuk instalasinya seperti apa, Pak? Nah, ini kalau speknya itu sebenarnya tergantung saja ya. Sekarang kan kalau yang sketch baru itu,
kalau dia desktop itu biasanya pakai yang eh, Windows yang 64 bit. Makanya tadi yang bagi yang pakai 32 bit, kemarin saya kasih yang masternya yang lama. Jadi yang pakai 32 bit yang kayak Windows 7 atau Windows 10 32 bit itu pakai yang versi lebih lama itu masih bisa. Kalau yang baru nggak bisa karena nggak support ininya OS-nya nggak cocok ya. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Insert lagi ya. Oke, kita mulai lagi. Nah, baik ini adalah antar muka dari Scratch ya. Apa itu antar muka? Jadi tampilan dari aplikasi kita itu namanya antar muka ya. Apa yang berhadapan dengan kita sebagai pengguna itu antar mukanya. Nah, di sini ini ya. Nah, oke silakan ini di UTAT. Saya prefer lebih suka untuk kalau kita ngajar ke anak-anak kita itu pakai bahasa Indonesia saja. Jadi silakan dirubah Scratch-nya baik versi web atau versi desktop ke bahasa Indonesia. Kecuali kita ngajar di kelas internasional yang muridnya sangat terbiasa dengan bahasa Inggris, maka pakai aja bahasa Inggrisnya. Atau kita ngajar di kelas yang, oh ini muridnya dari Arab, pakai bahasa Arab. Kalau Jepang ya Jepang. Jadi kalau kita di Indonesia, saran saya lebih baik kita pakai bahasa ini aja. Biar nanti anak-anak nggak kesusahan dalam memahami, Pak ini maksudnya perintahnya apa Pak? Go to X, Y ya. Tuh, nerangkan lagi bahasanya. Jadi pakai aja bahasa Indonesia ya, pilih sini. Di language, pilih yang bahasa Indonesia. Supaya nanti antar mukanya adalah bahasa Indonesia. Defaultnya ada bahasa Inggris kan? Sudah dirubah ya semuanya? Oke. Ya. Karena tadi saya buat semuanya panduannya dalam bentuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia semuanya biar mudah dibaca. Oke. Nah, oke kalau sudah kita lanjutkan. Nah, inilah gambaran tentang bagian-bagian dari editor Scratch ya. Ini bagian pentingnya ini. Meskipun ini ada teks desktop, tapi kalau online juga mirip-mirip aja sebenarnya. Ya. Sini ada bagian namanya menu. Ini adalah menu yang penting untuk kita gunakan. Nanti akan terkait dengan tadi pengaturan bahasa sama untuk penyimpanan file project ya atau file-file berkas itu ya. Di sini kita pakai ya di menu. Lalu di sini ada bagian namanya tab utama. Nanti kita akan bisa pindah-pindah di antara bagian kode, bagian kostum. Kostum itu kayak apa tampilannya si karakter ini, si sprite ini. Ini untuk membentuk animasinya. Jadi di kostum ini bisa coba diklik itu nanti akan ada beberapa kostum itu membentuk animasi dari si sprite-nya ini atau karakternya ini. Ada bagian suara, yaitu nanti kita bisa menambahkan suara atau efek apa yang bisa dibunyikan oleh si karakter ini atau oleh panggungnya nanti. Ini ya bagian utama. Di sini lalu ada namanya palet block atau daftar kode. Ini adalah daftar kode atau perintah yang bisa kita gunakan. Lihat di sini, daftar ini itu dikelompokkan mengikuti fungsinya. Ada yang terkait dengan fungsi gerakan, tampilan, suara, kejadian, kontrol, sensor, operator, variabel, dan blok saya. Jadi nanti ini terkait dengan untuk menggerakkan apa? Berarti cari digerakkan. Saya butuh merubah ininya, tampilannya biar ini, nah berarti tampilan begitu. Saya butuh membunyikan ini, berarti dibunyikan. Kita bisa gunakan intuisi kita untuk mencoba mencari-cari di mana kira-kira blok itu berada. Selain juga bahwa setiap blok ini itu dikelompokkan dengan warna yang berbeda. Sehingga nanti kalau kita nemu kode, ini kok di mana tempatnya ini ya bloknya ini? Cari warnanya apa? Oh ini bloknya warnanya oranye, berarti di bagian oranye. Ini bloknya warnanya hijau, oh cari bagian hijau. Berarti dia bagian operator. Begitu ya, ini namanya daftar file. Nanti kalau kita milih kita tarik ke sini nanti. Kita klik ke sini. Nah, nanti kita akan demokan ya. Ini adalah area kodenya, tempat kita menata blok-blok ini menjadi kode untuk si ini karakternya namanya sprite. Lalu di sini ada namanya panggung atau tempat di mana si karakter ini akan beraktivitas atau beraksi. Kita mau gerakkan, kita mau putar, kita mau lompatkan dia itu di sini. Nanti kita bisa utak-atik dia itu di sininya. Kita bisa ngatur di sini. Oh, ngatur ukurannya, ngatur posisinya di sumbu X, sumbu Y ya. Maksudnya oh, kurang ke kiri, kurang ke kanan di sini nanti. Kita ngatur arahnya, ngadap kiri, ngadap kanan tuh di arah sini. Ya. Lalu ini ada bagian namanya panggung. Panggung ini adalah bagian untuk mengatur latar ini. Ini kan latarnya masih polos putih ya. Nanti sini kita bisa ngatur. Kita kasih gambar apa biar lebih menarik itu bisa di sini. Kita pilih di sini. Jadi ini untuk pengaturan si stage-nya ini panggungnya.
Lalu untuk menjalankan animasinya yang sudah kita buat sini kodenya nih kita jalankan kodenya kita pakai ini bendera hijau itu start, oktagon merah ini segi 8 merah ini adalah untuk stop. Jadi kalau play yang hijau, merah yang stop. Lalu kalau kita pengen butuh misalnya ini kok tampilannya si stage-nya nih ke kurang besar, bisa kita zoom pakai yang ini. Kita sebutkan di sini. Oke, saya izin share saya langsung share ke desktop ini aja ya ke sketch-nya. Oke, saya coba share langsung ke sketch-nya kita demo langsung di sketch-nya. Oke, share. Nah, ini. Oke, apa kelihatan Pak? Bapak Ibu kelihatan ya? Oke, ini ya. Nah, ini adalah tampilannya tinggal kita aja, misalnya kita gerakan. Tinggal sudah kelihatan? Nah, tinggal Ya, tarik kan. gini aja, tarik gini aja. Nah, tarik gini aja. Nah, kita susun begini. Nah, makanya saran saya kalau lebih enak itu pakai mouse. Dia lebih lincah. Kalau kita butuh ngezoom ini pakai ini. Kita besarkan bisa nih. Kita bisa besarkan ini pakai ini. Ini kita kecilkan. Kita mau ketengahkan pakai ini. Ya, ini kita bisa ngezoomkan. Nanti kalau ini arealnya butuh kita otak-atik, itu kita bisa atak di sini. Ini bisa diperkecil, ini diperbesar gini. Ini normalnya ini diperkecil. Bisa kita, oh ini kurang sempit, ini kurang besar. Nah, kita pakai ini. Nih, gitu ya. Jadi pahami? Jadi kita pilih di sini mana, oh ini warnanya kuning, taruh sini, tarik. Nah, ini kita susun begitu. Kayak puzzle, taruh gini. Nah, kalau kita pengen membuang atau menghapus, tinggalin aja, tarik gini, buang. Nah, buang. Atau kita klik kanan, kita hapus. Nah, bersihkan. Ambil lagi di sini coba. Latihan dulu nggak apa. Ambil, tarik sini. Nanti ini bisa kita pakai juga misalnya kita butuh masukan. Kayak contoh gini kan, ini dimasukkan sini. Tarik ke sini masuk dia. Kayak gitu aja. Ambil lagi misalnya di sini. Kita masukkan. Ini gini aja. Nah, masukkan begitu. Kalau ini berarti nyambung, berarti dia satu kesatuan. Paham ya? Nanti ini bisa dibesarkan ini juga. Kalau kita pengen lebih besar di tampilannya, ini diperbesar gini bisa. Oh, jadi besar kan tampilan panggungnya. Kalau kita mengecilkan lagi, kita tinggal pilih ini lagi, kecilkan. Ini nanti play kalau kita jalankan kodenya. Bisa dipahami ya? Jadi ini kita pilih di sini nanti ini ada kostum misalnya kucing ini. Ini ada dua kostum. Ini adalah dasar daripada kayak kita kartun itu loh. Membuat kartun. Jadi dengan menggerakkan ini secara bergantian nanti seakan-akan dia melangkah. Ini juga ada bagian suara untuk menambahkan suara. Nah, ini bisa bunyi. Kita nanti akan nyoba bagaimana dia menambahkan suara lain. Buang gini aja. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan dulu? Saya sambil lihat chatnya ya. Oke. Oke, mudah ya? Mudah sekali nih. Intinya yang penting pokoknya touchpadnya di laptop atau mouse-nya enak. Kalau macet susah ya sudah. Ya, jadi kuncinya di mouse atau di touchpad. Jadi kalau pakai scratch ini harus enak mouse-nya sama touchpadnya. Jangan sampai kita mau narik itu macet gini kan, wah susah banget. Itu ngerepotin betul. Ya, ingat di sini warnanya saling mengumpulkan. Jadi kita nemu begini di sini di kode ini. Ini di mana tempatnya ya? Cari aja yang warnanya sama. Gampang kan mencarinya. Juga biar anak mudah. Oh, misalnya ini di mana nyari yang warna gini-gini kok saya nggak nemu ya. Oh, warna ungu. Berarti di bagian warna ungu cari. Ini ada yang warna biru nih. Gerak ini di mana? Ada sini nyarinya, misalnya gitu kan. Nah, kayak gitu. Ada yang warna kuning misalnya gitu. Nah, di mana nyarinya? Cari di warna yang mirip-mirip ini. Jadi makanya mohon maaf ini perlu kemampuan membedakan warna ya. Jadi sekarang juga nanti kita akan tahu anak kita kalau ada yang murid kita agak ada gangguan di penglihatan mungkin kayak buta warna. Oh, kamu nggak bisa membedakan warna. Berarti perlu dibantu itu. Bahkan kalau di Scratch yang versi versi online itu ada menu untuk mengubah warna mengikuti keterbatasan siswanya itu ada. Saya share sebentar ya, tunjukkan. Mana ya? Bentar. Di Scratch yang versi web itu ada untuk menu merubah warnanya ada. Saya share dulu. Yang saya masuk dulu. Nah, untuk yang Scratch versi web, versi online, itu ada bagian di setting itu, ada bagian mengubah warna biar mengikuti mungkin kalau ada keterbatasan dalam ini ada high contrast gitu lah. Mungkin yang
anak-anak yang agak bermasalah dengan warna itu bisa dirubah di sini. Ada di sini. Ya kan original sama original warna aslinya, ada warna yang lebih apa? High contrast istilahnya. Lebih kontras ya. Itu. Oke. Kita kembali lagi. Ada yang urutan bloknya gimana, Pak? Oke, kita akan baca di sini. Urutan bloknya ya. Warna hijau daun, hijau biru daun ada, Pak. Ya, kalau warna blok bawaannya begitu aja, nggak bisa dirubah-rubah ya. Oke, kita sekarang coba untuk mulai membuat projectnya. Hmm, terima tadi, sebentar. Oke, ini tadi sudah ya. Jadi ini adalah bagian yang perlu kita pahami supaya kita tahu menggunakannya nanti. Oke, ini sama, mirip-mirip ya. Saya kasihkan di slide-nya rincian lengkapnya. Ini silakan dibaca sendiri karena kepanjangan ini. Ya, oke. Nah, ini ya, tadi ya sebelum tadi, ini adalah triknya ya. Jika kita nanti menemukan contoh blok kode dari Scratch, kita bingung di mana tempatnya, ikuti warnanya ini. Nanti ya ketahuan, oh ini asalnya dari sini, dari kumpulan yang mana tuh ketahuan. Apakah dari gerakan, apakah dari tampilan dan sebagainya itu di sini. Ininya apa namanya? Asalnya dia. Oke. Nah, kita coba blok yang pertama namanya walking cat ya. Sebentar saya pindah ke Scratch aja. Yang tadi itu silakan dihapus dulu semuanya, dikosongi. Ini dibuang ini bisa. Atau kalau kita pengen lebih mudah bisa pakai ini berkas baru. Jadi ini memperbarui tampilan semua, ganti semua biar baru. Jadi kita mulai dari awal. Sudah? Bapak Ibu semuanya sudah semuanya. Jadi kita kembalikan ke kondisi awal kayak gini. Sudah nggih? Sudah? Baik, kita coba. Yang pertama, kita coba akan membuat animasi sederhana dari kucing ini biar dia bergerak berjalan begitu. Kita ambil di bagian kejadian. Kita ambil di ini. Nah, jadi dia akan merespon kondisi di mana ini diklik. Nah, ketika bendera hijau diklik, maka akan mengerjakan yang di bawahnya. Ini. Sudah? Ambil di kejadian, sudah? Ini. Kita coba ambil gerakan, misalnya gitu. Nih, 10 langkah coba. Sudah? Coba kita jalankan pakai bendera hijau. Klik gitu. Jalankan dia. Loh, kok jalannya cuma sekali? Ya karena kan dia cuma sekali. Nah, gimana biar jalannya agak banyak? Nah, kita modif. Kita lepas, kita ambil di kontrol, itu ada namanya selamanya atau forever bahasa Inggrisnya itu ya di sana. Nah, ini kita masukkan ke dalam sini. Oke, kita coba bentar. Ini bisa kita selama kita masih sini bisa kita tarik. Kita tarik dulu biar dia agak jauh. Oke, kita jalankan coba. Jalankan dia. Loh, kok hilang? Ya sudah, tarik dulu. Kita perbaiki habis ini. Kok hilang? Sudah bisa? Oke. Sekarang kita coba supaya dia nggak berhenti sana, nggak hilang gimana? Atau coba tambahkan di sini. Ada ambil digerakkan, ya, ada yang resen, ada yang bisa dibantu? Oke ya. Nah, kita ambil digerakkan, cari di bagian agak bawah ini. Jika di pinggir pantulkan. Maksudnya biar nanti kalau pas si kucing ini jalannya nyentuh pinggir dia balik gitu. Coba kita jalankan. Loh, dia mantul kan? Bisa balik ya? Tapi kok badannya kebalik-balik. Nah, ini masalah nih. Kita perbaiki ya. Lihat kan, dia jalan gerak 10 langkah, terus kalau kena pinggir dia mantul, bener kan? Tapi kok tadi badannya kebalik? Gimana kita modif? Oke, kita ambil lagi di sini ada namanya atur gaya rotasi. Kita taruh di bawah bendera hijau. Kita coba. Jadi dalam membuat kode atau program itu biasanya kita eksperimen. Jadi saling coba ini, oh nggak pas, perbaiki. Coba lagi nggak pas begitu. Nah coba, oh sudah bisa. Dia nggak lagi kebalik. Kenapa? Coba, ini kok ada panah kecil ini atau segitiga putih ini artinya bisa diklik. Coba kita klik, kalau kita ganti yang ini misalnya. Tadi kan kiri kanan ya. Jangan berputar coba. Kita buat gimana? Loh, dia mundur mantulnya kalau jangan berputar. Kalau seluruh
kita balik. Loh, oh yang tadi itu seluruh. Baliknya jungkir-jungkir ya. Oke, kita pakai aja yang kiri kanan biar dia baliknya tidak kebalik badannya. Oke. Ada yang aneh nggak kira-kira? Masih ada yang aneh. Ganti bahasa Indonesia gimana? Ambil di menu itu Pak. Kalau pakai Scratch yang online, menu setting, cari di language ya. Kalau kalau pakai bahasa Indonesia, cari yang ada ikon gambar global atau bola dunia itu ya. Cari di bahasa juga di language. Jalannya seperti hantu ya. Jalannya masih apa nyeret ya. Nah, kita kita perbaiki. Ambil di bagian tampilan, itu ada namanya kostum berikutnya. Kita gunakan kostum yang ada di kucingnya. Dijalankan coba. Nah, sudah agak jalan kan? Cuma jalannya kayak apa ini? Kesetanan gitu. Kecepatan sekali ya jalannya. Oke, kita buat dia agak pelan jalannya. Wah, jalannya cepat sekali nih. Wah, gimana cara mempelankannya? Ambil di bagian kejadian atau kontrol maaf, kontrol itu ada namanya tunggu. Nah, kita buat ada tunggunya. Tunggu ini kayak memberikan dia jeda ya atau diperlambat begitu. Oke, jalan kan? Klik. Wah, dia jalan tiap langkah 1 detik Ternyata lambat sekali kayak slow motion ya. Artinya nilainya ini masih terlalu lama 1 detik itu. Ya, 1 detik ya. Nah, 1 detik kelamaan. Kita rubah. Bisa kita kecilkan 0,5. Kira-kira lebih cepat enggak? Oh, lebih cepat dia. Cuma kayaknya kok belum ya, belum cukup cepat ya. Kayaknya aneh gitu jalannya. Oke, kita turunkan lagi angkanya. Ingat ini adalah satuannya adalah dalam bentuk detik ya. Jadi kita kalau kita lebih kecil dari 1 detik kita pakai pecahan 0 titik ya. Karena bukan Indonesia nih, nggak bisa 0,0 titik ya. Nah, ini lebih lebih alami jalannya kayaknya. Ya, sudah bisa? Ya, ini memang masih dasar. Jadi mungkin bagi yang sudah bisa loncat, mohon bersabar. Ini masih belajar menjalankan dulu ya. Jadi belum lompat-lompat. Nah, nanti kalau sudah pintar jalan baru bisa loncat. Kalau gitu nanti kesleo deh kalau loncat itu ya. Jadi masih belajar jalan dulu. Jadi kita belum lompat ya. Sudah bisa? Nah, oke. Kalau sudah bisa, ini satu hal yang mungkin kita perlu biasakan. Kalau kita pakai Scratch model offline atau desktop harus sering menyimpan. Coba ini diklik di sini ada, ini kita kasih nama di sini. Misalnya kita kasih nama projectnya Walking Cat. Nah, ini adalah penamaan projectnya. Di versi versi web juga sama kan, versi Scratch web juga ada bagian ini. Itu adalah untuk menamai projectnya. Silakan dinamai. Untuk versi web, Scratch-nya itu langsung disimpan di cloud-nya, otomatis dia. Jadi kita nggak perlu nyimpan bisa. Yang penting selama koneksi internet lancar, maka langsung disimpan otomatis oleh si Scratch-nya di cloud-nya dia. Kalau yang di desktop kayak saya ini harus disimpan manual. Kita ketik dulu nama projectnya, kita pilih di berkas, simpan ke komputermu ini. Ya, ini kasih nama dulu di sini, terus pilih berkas, simpan ke komputermu, kita klik. Nanti dia akan minta di mana kita nyimpan, kita kasih nama filenya. Nah ini nama filenya sama dengan nama projectnya ya, projectnya ini. Kita tinggal pilih save ini ya, save. Nah kita save maka dia akan kesimpan. Nah bagi yang pakai desktop, harap sering-sering menyimpan di sini ya. Kalau kita habis merubah, misalnya kita habis mengutak-ngatik gitu, agak banyak kita simpan lagi. Kalau sila nyaman berikutnya tinggal di save aja, nggak perlu merubah projectnya. Kalau merubah project berarti kita menyimpan pakai nama lain. Misalnya diganti, misalnya ganti misalnya walking kucing, makanya nanti jadi nama nama file lain nanti akhirnya, ini kan? Nama file lain. Nah, dianggap dia nyimpan pakai project yang berbeda. Oke, gitu ya. Paham? Sudah? Nah, kalau kita pengen lihat lebih besar, ini kita mainkan di sini. Ini bisa kita zoom, klik sininya. Nah, besar kan layarnya? Coba kita jalankan di sini di layar besar ini. Nah, ini tampilnya lebih full ini. Nah, ini stop, ini kembali ke ini pakai yang ini, kembali ke mode aslinya gini. Jadi ngezoomnya ini, ngecilkannya ini. Jadi dipahami? Oke, kita lihat di chat. Oh ya, sebentar, belum Pak. Nanti kita akan nambah kucing lagi ya. Oke.
Oke, posisi codingnya itu harus urut atau boleh acak, Pak. Nah, dalam pemrograman, urutan meletakkan blok coding ini menentukan apa yang akan dikerjakan duluan. Nah, kalau dalam kasus ini, itu mestinya nggak banyak berubah kalau di utak-atik. Tapi kalau di dalam kasus yang lain, boleh bisa berubah pengaruhnya. Ya, jadi meletakkannya boleh acak atau harus terurut, ya tadi tergantung programnya. Makanya nanti kita perlu nyoba satu persatu. Kalau tak balik gimana ya? Nah, gitu. Jadi harus dipahami juga. Karena ini pemrogramannya itu berurutan dari atas ke bawah, maka yang di atas akan lebih dulu dijalankan daripada yang bawah. Dan demikian seterusnya. Kembali ke awal lagi. Jadi ini diulang lagi gitu. Jadi mulai di sini, ke sini masuk, gerak dulu, kostum berikutnya, tunggu, jika di pinggir, lanjut lagi ke atas lagi. Jadi kalau kita nanti kita ngubah urutannya, boleh mungkin akan berubah hasilnya, efeknya. Meskipun kalau di sini sementara tidak akan banyak pengaruh karena kan ini kan cuma jalan aja ya, masih sederhana. Oke? Ini ada apa nih Mas? UTM Malik Ibrahim. Gimana caranya masih belum paham? Gimana yang belum paham? Apakah tadi sudah membuat akun Scratch-nya dan atau install install Scratch desktop-nya? Oke. Nah, ini kan stage-nya ini masih polos ya. Kita perlu menghias biar lebih keren. Gimana caranya? Ini, ambil di bagian panggung, kita klik ini. Nah, ini ada pilih latar. Coba diklik ini, pilih latar, diklik. Nanti akan muncul di sini. Jadi enaknya Scratch tuh ini, dia sudah menyediakan aneka macam gambar latar ya atau backdrop untuk tempat animasi kita atau game kita. Ini semua itu dikelompokkan dalam bentuk kategori jenisnya misalnya. Ini ada yang fantasi ini kayak cerita anak-anak tuh loh apa kastil-kastil ya apa ada misteri-misteri gitu. Ada musik itu kayak di panggung, konser gitu kan, stage lah apa panggung teater dan sebagainya. Olahraga ini kayak di lapangan olahraga. Jadi kayak cocok untuk animasi atau game yang gayanya olahraga. Luar ruangan maka outdoor ini. Semua outdoor, ada pantai, ada hutan, ada kota, ada gurun dan sebagainya nih. Ada lagi yang ini di di dalam tempat tidur dalam ruangan ya. Tempat tidur ada, di ruang belajar juga ada, luar angkasa juga ada. Nah, ini. Oke, silakan dipilih latar yang disukai. Silakan coba. Oke, terlalu cepat ya. Mohon maaf. Nah, izin tanya Pak, jika kode yang dibutuhkan tidak ada, bagaimana cara membuatnya? Nah, ini yang perlu kita ketahui dulu. Artinya, kita butuh kode apa? Coba dicari dulu. Si Sketch itu menyediakan apa enggak? Ya, karena nanti ada yang bisa dibuat, ada juga yang tidak bisa. Karena kan, ya lagi-lagi pula ini kan adalah untuk basic ya. Jadi mungkin kita tidak akan bisa berharap terlalu macam-macam untuk ini. Artinya ini adalah basic pemrograman sehingga eh, agak dasar lah artinya kemampuannya ya. Untuk install ini Mas apa, dari Pak Smart Nutrition untuk install itu tadi sudah kita keringkan dalam tadi ya ada materi pengantar tadi ya materi pengantar di awal yang kita share bolak-balik itu ada itu cara untuk menginstal ininya apa secretnya ya silakan dicek ke sana aja ya karena kelamaan kalau kita nunggu install di sini. Kalau latar dari album bisa nggak Kak? Oh bisa, nanti kita tunjukkan ya. Bisa, jadi kita bisa menambahkan sendiri dari gambar punya kita sendiri bisa. Ya, oke. Baik, maaf kalau terlalu cepat, bisa kita ulangi lagi oh gitu. Ya ini basic banget betul. Ya bisa dipahami ya, kita bisa milih tempat ini tadi ya, milih latar di sini, oke. Bisa kita milih latar kayak gini misalnya, di Arctic. Nah ini maka jadi Arctic ini sudah. Ya, nanti bagi Bapak Ibu yang butuh menambahkan gambar sendiri itu bisa sini ada pilihannya nih. Maaf maaf sini. Unggah ini. Nah unggah latar bisa. Kita bisa ngambil gambar dari komputer kita bisa. Ya, selama tadi gambarnya jangan terlalu besar lah, karena kan ini kan resolusinya rendah. Kok gambarnya 5 mega ya nanti kasihan scratch-nya terlalu berat ya. Pakai aja yang diturunkan dulu lah. Jangan terlalu besar ya ukuran gambarnya. Ini sini ada bisa. Bahkan juga bisa menggambar sini bisa nanti. Ya. Oke. Kita coba sekarang. Kalau kita jalankan sini coba gimana? Nah, kan lebih keren kan? Dia sudah jalan di latar ini.
meskipun agak aneh, jalan di atas es ya. Nah, kita ganti boleh, cari yang masuk akal lah. Misalnya apa ya? Ini nih, di kastil. Nah, ini lebih masuk akal mungkin. Ya, ini kucing, ini mungkin kayak cita anak-anak itu, kucing bersepatu bot itu. Nah, ini kucingnya jalan-jalan di depan kastil itu. Nah, bisa kan? Oke, tapi ini animasinya masih bisu, nah, nggak ada suaranya. Coba kita kasih, Pak, kalau mau ngapus blok yang di tengah itu bawahnya geser dulu. Betul. Jadi kalau kita ngapus di tengah, misalnya kita butuh ngapus yang di tengah ya, kita nggak bisa langsung gini, nggak bisa hilang semua nanti. Kita turunkan dulu yang kita lepas, ini kita buang baru. Nah, itu bisa. Pas, itu hilang. Nggak boleh langsung semuanya. Jadi kalau semuanya langsung hilang semua nanti. Jadi dia ngikut yang di bawah, ngikut yang di atasnya. Kalau ini kita pindah, ikut semua. Jadi kalau kita mau ngapus yang tunggu aja, ini dikeluarkan dulu. Ini dipisah dulu lah. Atau gini, terserah. Ini dipisah dulu. Nah, kamu minggir dulu. Nah, ini mau dibuang. Kalau gitu nanti hilang semua. Ya. Oke ya, itu. Ada kemungkinan perulangan loopnya bisa di dalam loop, Pak. Bisa. Cuma jangan selamanya. Kalau selamanya dalam selamanya, nggak jelas. Nanti ada sini ada banyak loop di sini kan ada banyak sini. Ada ini, ada loop yang ulangi juga ada nih. Tunggu ada ini boleh. Tapi kalau selamanya dalam selamanya itu nggak boleh. Karena nanti yang dipakai yang mana kok selamanya dalam selamanya ya. Jadi yang ini nggak boleh ya kalau selamanya dalam selamanya nggak boleh. Aneh kan masuk selamanya dalam selamanya itu kapan endingnya? Nah kecuali ini nanti ulangi 10 kali itu bisa nanti ya. Pak kalau mau diapain dalam bentuk video bisa nggak? Maksudnya diapain gimana ya? Diapain dalam bentuk video maksudnya gimana? Direkam begitu ah. Kalau direkam, kalau Scratch ini kebetulan dia nggak punya fitur bawaan. Kalau pakai yang lain mungkin ada fitur bawaan untuk merekam. Jadi harus pakai program-program luar untuk merekam tampilan di Scratch-nya. Kalau untuk pakai Scratch ini ya. Kalau versi web juga kayaknya nggak ada sih. Versi web tuh nggak ada juga kok fitur perekamnya nggak ada. Oh disimpan dalam bentuk video. Nah nyimpannya dalam bentuk kodenya bukan video. Jadi kok nyimpan itu dalam bentuk kode Scratch-nya ini ya bukan bukan video. Nanti kita simpan di sini tadi ya. Tadi sudah kita kasih nama tadi, kita simpan. Nanti kalau kita bisa kita buat simpan tadi sudah. Nanti kita hapus kan? Kita hapus misalnya tadi kan kita hapusnya. Hilang kan? Baru kita buka lagi bisa nih pakai muat ini atau load kalau bahasa Inggrisnya kan. Cari tadi apa? Kucing, kucing. Mana tadi? Apa tadi? Walking cat ya. Walking. Lah, jadi kamu nyimpan di mana tadi ya? Ya ini ya. Sebentar, sebentar. Saya kalau lupa nyimpannya di mana tadi. Sebentar, sebentar. Tadi nyimpan di mana dia? Oh, di kode sini. Oke, oke, salah, salah. Saya salah ngambil. Oke, ambil di sini. Ambil kok, ambil. Loh. Sebentar, sebentar. Kode. Oh, ini. Kok bisa ke sana nyimpannya? Oke, kita ambil sini. Kita ingat kalau nyimpan itu pastikan Anda jangan lupa di mana nyimpannya. Kalau gitu nanti akan bingung. Nah, ini. Nah, kan bisa dipanggil lagi kan? Jadi nyimpannya dalam bentuk bloknya ini, bukan dalam bentuk video ya nyimpannya. Oke, blok ini. lagi kah? Apakah gerakan bisa dari keyboard bisa? Keyboard mouse bisa untuk menggerakkan ininya, menggerakkan sprite-nya bisa. Ya. Maksud saya, apakah hasil itu bisa direkam dalam bentuk video? Bisa, tapi dengan alat lain bisa. Jadi direkamnya pakai software lain untuk merekam tampilan dari Scratch-nya ya. Jadi kalau kita butuh merekam misalnya gerakannya Scratch-nya pakai program lain. Kucingnya biar tidak juga gimana yang tadi ini. Atur gaya rotasi ini ya, biar nggak nyengir pakai yang atur gaya rotasi. Atur gaya rotasi. Bentar, ini bisa dianu enggak? Eh, bentar, pointernya mana? Ini. Pakai ini ya. Nanti kalau kita butuh misalnya tadi apa namanya supaya nggak jungkir ini ya. Atur gaya rotasi ini ya. Oke. Lagi nih. Nah,
Apakah bisa menambah karakter lain? Bisa. Nanti kita coba di sini ya. Oke. Nah, setelah begini, kan sudah ada latarnya, tapi dia belum ada suaranya. Coba kita tambahkan background efek ya, suara latarnya coba. Caranya gimana? Karena kita butuh menambahkan itu di latar, maka kita klik bagian panggung. Ini pasti kan diklik. Nih, klik ya. Klik bagian panggung. Lihat di sini kodenya hilang. Karena kode itu di sini itu mengikuti dia itu kode untuk panggung atau kode untuk sprite. Nah, setiap karakter itu punya kode masing-masing, juga panggungnya punya. Jadi kita pastikan kita harus milih dulu. Kita sekarang adalah menambahkan suara untuk panggung. Maka kita klik bagian panggung ini diklik. Ini cirinya aktif dia. Itu berarti aktif. Oke, untuk menambahkan suara kita ambil di bagian tab suara ini. Kita aktifkan suara. Ini ada suara bawaannya dia. Bunyinya pop pop gitu, nggak asik ya. Kita ambil di sini. Nah ini, pilih suara. Ya, pilih suara. Nah, kita pilih sini suara ini. Untuk mengaktifkannya kita pilih suara. Nah, ini. Nah, Sketch ini sudah menyediakan berbagai macam suara sesuai dengan kategorinya ini. Ada suara hewan, efek, perulangan, catatan, perkusi, luar angkasa, olahraga, dan sebagainya. Nah, kalau kita pengen tahu gimana bunyinya, cukup gerakkan ke yang bentuknya seperti play ini. Nah, ini bunyinya. Nah, ini. Ini hewan kan? Efek apa lagi? Nah, ini enaknya kita pakai Sketch. Untuk buat animasi dan buat game itu sudah disediakan audionya. Kalau kita pakai yang lain, kita butuh menyediakan sendiri. Misalnya Bapak Ibu yang pernah pakai App Inventor di membuat aplikasi Android itu kan harus nyari dulu gambarnya mana, suaranya mana. Nyiapkan sendiri kan ini kita sediakan. Oke. Nah, untuk suara latar itu butuh suara yang agak panjang. Suara agak panjang itu biasanya muncul di bagian perulangan. Bisa dicoba nih, panjang nih. Terlalu keras ya, saya kecilkan suaranya. Jadi kalau suara latar itu ambilnya di bagian nah kayak gitu ya. Akan milih yang mana terserah. Panjang nih. Jadi kalau kita butuh suara latar, suara untuk backgroundnya animasi atau game, pakai suara yang panjang. Ambil di bagian perulangan. Saya coba save kok failed Pak. Ini mungkin bukan coba mungkin ini ada masalah dengan ininya apa namanya lokasi penyimpanan. Coba simpan di drive apa di folder atau di drive lain. Kayaknya masalah ini apa izin penyimpanannya bermasalah. Ya, bikin kucing berantem gimana Pak? Oke, coba aja nanti kita coba ya kalau mau. Suaranya Nah, nggak oke silakan dipilih dulu satu dimakan. dulu. Di perulangan pilih mana? Misalnya mana ya? Silakan. Silakan coba-coba aja banyak nih. Nanti kita biasanya kalau suka yang mana kita akan sering pakai. Nah, cari ya yang mana saya bawa tuh banyak tuh. Oke, saya pakai ini aja coba. Nah, nanti akan ada tambahan di sini efek suara baru di sini ya. Sekarang kita kembali ke bagian kode. Kita akan buat supaya suara tadi itu langsung jalan begitu bendera diklik. Maka kita tambahkan di sini kodenya. Itu apa? Ini kan mau Ambil di kode ini. tak. Ambil di kejadian. Mana kejadian? Kejadian. Ambil di Iya, kejadian bendera. menurutku kalau ya meo-meo gitu. Wow, kayak Sebentar saya mute dulu ya. Ambil di bagian ini kejadian. Terus ambil lagi tadi seperti biasa selamanya. Jadi ini hampir selalu kita pakai terus selamanya ini ya. Karena kita butuh untuk menjalankan terus menerus. Kita mas ambil di bagian suara itu untuk memainkan tadi. Nah, nanti kalau kita bisa milih di sini lagunya apa. Kalau kita nambahkan beberapa muncul di sini nanti. Ini kan tadi pop yang bawaannya, yang tadi saya tambahkan adalah Zilo. ini Ini udah betul. mainkan suara saat bendera diklik. Maka begitu kita jalankan animasinya, nah langsung bunyi dia. Dan namanya sudah kan apa? Lagi kaki kaki tidak ada problem.
tiga. Gampang. Harus aku dulu Kah? HP. Langsung bunyi kan? Oke, ada yang tanyakan dulu? Oh, ada mainkan suaranya, Bu. Ya, ya betul ada mainkan suara di situ. Jadi, mainkan suara. Ambil di suara ya, kan namanya mainkan suara. Oke, mohon maaf ini internetnya tadi keputus. Mohon maaf, mohon maaf. Internetnya keputus, mohon maaf. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya tadi untuk milih suara itu ambil di tab utama bagian suara ya. Bisa nggak kita bikin suara sendiri? Bisa. Apa yang nggak bisa di scratch ya? Kita lihat sini sekarang. Saya tunjukkan ya. Bisa nggak kita buat suara sendiri scratch? Bisa. Kalau kita merasa suara yang ada di sini itu tidak cukup memadai, kita bisa nambahkan sendiri. Gimana caranya? Nah, misalnya saya tambahkan suara di kucing ya. Kita masuk ke tadi ya apa ke bagian tabnya suara. Ini tab suara ini. Sini ada bagian namanya nih ada record ini ada rekam ini ada nih. Kita bisa merekam di sini bisa. Nah, contoh saya rekam ya. Halo kamu siapa? Halo kamu siapa? Maka nanti kalau kita kasih kode ke kucingnya itu untuk ngomong, maka dia bisa ngomong itu. Nah, contoh tak tambahkan di sini. Mainkan suara recording satu sampai selesai. Oke, mohon maaf internetnya error lagi nih. Ya, maaf tadi internetnya keputus lagi. Ya, selalu di save ya untuk yang versi desktop ya. Yang versi desktop harus selalu sering di save. Nah, ini tadi contoh tadi ya. Tadi saya mencoba ngerekam suara sendiri tadi ya. Ini tadi pilih sini. Ada rekam di sini bisa di sini. Halo, apa kabar? Misalnya gitu ya. Halo, apa kabar? Misalnya gitu ya. Oke, ini kita tadi bisa nih. Oh, kita potong bisa nih gini. Kita bisa motong, bisa ngetrim misalnya ya. Nah, maka dia ada suara di sini. Ini ada namanya, misalnya kita ganti suaraku atau halo halo aja. Halo, halo, halo. Maka ini sudah ada suara namanya halo. Nah, makasih aja. Ambilkan sini mainkan suara. Maka begitu dia jalan, kita lihat dia jalan kan. Halo, kabar? Misalnya gitu ya. Nah kan, dia bunyi duluan. Jadi kita bisa nambahkan sendiri bisa. Itu ya. Ya. Oke, silakan. Kalau pakai web silakan. Ya, betul. Oke, saya coba off-kan cam-nya aja ya, oh gitu ya. Baik. Sebenarnya bukan berat di internetnya tadi, putus internetnya. Oke, karakter kucing apakah bisa diganti dengan karakter gambar kita? Bisa. Oke, sekarang kita coba dulu biar rame. Ini kan saya sudah ada kucing. Kita kasih teman buat si kucing. Nah, gimana cara nambahkan temannya? Kita tambahkan di sini. Kita tambahkan spread lagi. Pilih di sini, pilih spread. Nanti kalau mau gambar di sini, atau kalau kita mau gambar foto kita bisa di sini. Unggah ini ada. Jadi kita bisa mengunggah itu mengupload gambar apapun dari luar. Misalnya kita mau foto kita biar muncul di situ boleh, bisa. Cuma tadi kita bisa rubah dulu biar ukurannya nggak terlalu besar ya. Seukuran sepantasnya. Ini kita tambahkan tadi teman buat si kucing. Kita pilih sprite coba. Pilih sprite. Klik. Nah ini juga enaknya si Scratch ini. Dia sudah menyediakan berbagai macam sprite atau karakter untuk kita pakai. Yang ini itu dikumpulkan mengikuti kategorinya. Kategori hewan, maka ini semua hewan yang bisa dipakai ya. Pak, kita nggak ada hewannya di sini. Ya berarti kita tambahkan sendiri hewan yang dibutuhkan. Ada kategori orang. Ini orang apa ini? Orang ngomong, orang main basket, orang joget, orang apa nih ada semua nih. Ini ada joget-joget juga ada. Orang manusia apa nih? Apa centaur ya. Ada lagi yang orang nyelam, orang lari juga ada semua nih. Nah, intinya bagi macam orang. Ada fantasi. Ini yang fantasi ya kayak buat anak-anak kan banyak fantasi-fantasi. Ada princess, ada pangeran, ada ini kuda apa nih kuda kuda unicorn dan sebagainya ada semua. Menari ini semua efeknya dalam menari. Orang joget, orang gerak.
ini balerina dan sebagainya nih. Nah, ini ada musik, ini peralatan musik. Nah, ini bisa ada efek suara, misalnya membunyikan bel, membunyikan drum tuh bisa. Olahraga, ini yang terkait dengan karakter olahraga. Ada makanan juga ada, ini terkait dengan objek makanan. Cuma sayangnya ini makanannya barat semua, nggak ada makanan lokal kita. Kita tambahkan sendiri ya, misalnya kita butuh apa misalnya. Jenang, getuk, atau apa gitu ya. Ini ada fashion ini. Nah, ini pakaian-pakaian, ada huruf juga ada. Contoh animasi apa? Animasi huruf bisa. Oke, untuk kali ini kita coba hewan. Kita ambil temannya namanya si burung perot ini. Perot. Nah, ini perotnya ini burung apa nih? Burung nuri atau burung anu ya, apa nih? Lovebird gitu ya. Nah, ini burung perot ya. Nah, perhatikan kalau kita membuat animasi, kita perhatikan juga eh, kepantasan ukuran ya. Ini ukurannya kayaknya si burung terlalu besar ini. Kita atur ukurannya. Gimana caranya? Ini dirubah. Jadi si perot ini, burung ini ukurannya terlalu besar. Lebih besar daripada kucing. Nah, kasihan kucing nanti, merasa terteror nanti dia. Kita kecilkan jadi mungkin setengahnya. Ini adalah ukuran 100% ya, full. Kita kasih 50 aja, maka dia akan setengahnya lebih kecil. Kalau yang lebih besar, kita naikkan, misalnya 200%, maka dia akan lebih gede dua kalinya. Wah ini, misalnya Nana suka kok di ini kan di utak-atik sampai gede gitu. Wah ini monster pak. Besar sekali ini kebesaran nih, layarnya nggak cukup malah teman. Ya ini berarti terlalu anu, OP ini ya, overpower ini kebesaran. Kita pakai aja yang kecil aja, 50 lah, lebih kecil. Kalau lebih mini lagi, 25 itu lebih kecil lagi. Cuma ya nggak kelihatan nanti. Ya, kita bisa ngatur di sini. Oke, anggaplah 50 aja. Terus, kalau ini ada namanya arah. Arah ini mengatur arah sprite-nya kemana. Defaultnya dia atau bawaan dia tuh ke arah kanan. Kalau tuh pengen dia pengen jungkir, kita arah ke sana dia ke atas. Ini ke kiri gitu. Ini ke bawah. Nah, biar burungnya bisa terbang, ada efek naik turun, kita buat dia agak miring. Kalau dia cuma dibuat lurus, nanti kayak si kucing. Cuma kanan kiri mantul gitu. Kita buat agak miring. Nanti dia akan terbang kayak naik turun gitu. Misalkan diatur sudutnya terserah, bisa kita rubah di sini bisa langsung misalnya 60 derajat misalnya gitu. Atau pakai ini bisa. Nah, ini bisa mengatur sudutnya. Jadi bisa juga nanti kita pakai untuk belajar di SMP mungkin. Kalau di SD belum ada ya sudut itu. Tentang mengatur sudut misalnya 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270. Nah, itu mungkin bisa dipakai untuk di SMP ya, belajar sudut dalam bentuk real itu ya. Oke, kita gantinya 60 derajat ya sudah. Sudah? Maka burungnya akan agak miring. Kita buat kode yang sama dengan si kucing aja coba. Oke, kita buatkan kode. Pastikan kalau kita buat kode si parrot, kita harusnya aktif. Ini artinya aktif dia. Kodenya akan di sini. Ini kode, ini spread. Ini kodenya si kucing di sini. Ini kodenya parrot masih kosong. Kita buat di sini. Nah, seperti biasa, samakan. Nah, ini dulu mesti. Biar burungnya nggak kebalik, kita langsung atur begini. Nah, untuk gerakan coba kita buat si burung lebih cepat. Kita kasih 15, dia lebih cepat. Semakin besar angkanya, semakin cepat gerakannya. Terus kita buat juga dia supaya ada animasinya. Maka pakai tampilan, pakai kostum berikutnya. Nah, ini kostum berikutnya. Si burung ini punya dua kostum juga. Ini kan kostum seakan-akan ngepakkan sayapnya. Kostum berikutnya, apa lagi ya? Oh ya, jika dia di pinggir maka dipantulkan. Kita coba dulu. Wah, cepat sekali. Oh, ini ada suaranya ada ya. Kita buang dulu suaranya nih. Suaranya ganggu. Ah, ini burungnya kecepatan ternyata si parrotnya. Kita kasih tunggu tadi. Kita kasih tunggu juga biar nggak terlalu cepat. Kita kurangi lah. Misalnya 0,3 aja biar agak pelan. Coba. Maka kita jalankan. Maka ini. Nah, ya. Ini si burungnya jalannya sudah bisa naik turun. Karena tadi dia tidak 90. Kalau tadi kita buat dia arah 90, maka dia jalannya kayak kucing aja. Hanya mantul kanan kiri gitu. Lucu akhirnya. Nah kan, lurus dia mantulnya. Nah, biar menarik tadi kita kita agak naikkan dia biar naik turun. Ya. Oke, begitu ya. Nah, saya cek chatnya ada yang nah, kalau dikasih nama bisa di seperti itu. Nah ini namanya di sini gantinya.
Bisa kita butuh ganti nama. Misalnya ganti burung itu bisa. Ini ganti nama bisa juga kucing. Coba biasanya kalau untuk awal-awal kita nggak butuh. Kecuali kita punya spread banyak, itu butuh diganti nama perlu. Misalnya nanti ada kucing satu, kucing dua, kucing tiga. Biar kita nggak bingung, nah, kita kasih nama bisa. Kucing Joni, kucing Bono, kucing apa gitu kita kasih nama boleh. Ya. Oke ya. Nah, apa itu sprite? Nah ini tadi sprite itu karakter Pak. Ya, kalau tadi mungkin belum mengikuti ya. Eh, Sprite itu karakter atau pemainnya di sini, objek lah, objek yang akan dikenai kode. Jadi apa yang akan dipengaruhi oleh si kodenya itu adalah karakternya ya. Apakah emoticon dari HP bisa dijadikan sprite? Bisa, tapi syaratnya adalah apa? Dibuat jadi gambar dulu Pak. Jadi nanti gambar dulu nanti bisa begini, ini bisa diupload ini, unggah ini bisa ya. Gambarnya diunggah, gambar gambar dalam bentuk file. Atau nanti kalau kita pengen buat sendiri bisa. Saya tak tunjukkan di sini ya. Saya kita pengen buat sendiri gambarnya bisa. Ini pilih sini ada pilih lukisnya ada nih lukis. Lukis ya. Nanti masuk ke sini. Ini ada bagian namanya ini ada spread baru kosong. Ini ada bagian menggambar ini bisa. Nah, misalnya kita buat gambar sini. Nah, ini bisa kita gambar sendiri. Kita kosong aja misalnya nggak pakai. Nah, ini kita buat sini ada apa ya? Matanya. Nah, kita kasih hitam. Ya, ini bisa. Nah, gitu. Kita buat mulutnya. Maka ada karakter baru namanya misalnya Semal kok aneh ya. Kok Semal nggak gini Semal? Sudah, hapus saja. Semal itu gambarnya melengkung harusnya. Gimana gambar melengkung ya? Oh gini aja. Susah. Ya ini nanti butuh kemampuan menggambar ya. Artinya ini bisa diukur, udah diubah ukurannya bisa. Nah, harus pintar-pintar menggambar lah. Misalnya gitu. Jadi Semal kan. Mungkin diwarnai jadi warna lain. Bisa pilih sini ada warnanya. Ya pilih warna lain misalnya kuning misalnya. Nah, bisa di sini kita. Kita pilih fill, kita rubah warnanya bisa kuning, kuning. Atau kita ganti warna ini kuning. Loh, salah. Ini biar tetap hitam tadi ya hitam. Maaf. Tetap hitam, hitam. Yang kita buat kuning adalah bodinya ya, badannya. Ini ada di sini nanti. Nah, gitu. Jadi, ya, itu kalau kita pengen gambar. Jadi memang tetap itu nanti biasanya kalau kita ke anak-anak itu setelah beberapa kali pertemuan kita ajarkan. Jangan di awal-awal nanti dia bingung. Artinya dia biar bermain-main itu dengan seperti yang ada dulu aja. Jadi kalau kita untuk ngajar, saran saya sebelum masuk ke bagian yang membuat sendiri kostum atau latar, ini juga bisa nih buat sendiri, ya kan? Kita bisa buat sini bisa nih, menggambar latar sendiri bisa. Nah, sebelum kita masuk ke bagian yang gini, sebaiknya anak-anak biar bereksplorasi dengan yang sudah ada dulu aja, biar tidak bingung nanti anak-anak. Ya, pakai yang sudah ada dulu, baru nanti diajak untuk membuat yang baru. Ya, jangan langsung dikasih yang harus membuat sendiri, nanti bisa pusing mereka. Ya, jadi saran saya kalau masih awal-awal belajar, pakai aja dulu yang ada di sini. Panggungnya itu banyak sekali bisa digunakan. Juga spread juga banyak sekali bisa digunakan. Juga yang audio, pakai yang ada dulu aja. Nanti kalau sudah mulai mahir anak-anak, ajari yang untuk menambahkan sendiri. Ya, itu. Buat spread baru di sini Pak tadi Pak. Ini ya. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya, sudah dijawab tadi kok ya. Ya tadi ya, yang sampai tadi ya, karakter tadi ya, sampai tadi ya. Nanti kalau kita butuh menghapus sprite-nya atau karakternya ini, tinggal dipilih aja yang ini, yang bintang ini. Ya, ada sini ada ininya kan. Ini ada tempat sampah ini, tinggal kita klik nanti kan dia akan hilang. Ya. Jadi kita nambah gini misalnya, kita nambah apel. Kita menghapus, tinggal diklik ini akan hilang. Oh, kita nggak butuh si ini, kita hapus di sini hilang. Gitu ya. Oke. Apakah bisa sekat ini terhubung ke Arduino? Bisa, tapi bukan yang versi ini ya. Ini insya Allah kita akan buat webinar lagi untuk penggunaan pemrograman blok untuk Arduino ya. Kita bahas di lain kesempatan. Kita bisa pakai model kayak model seperti si Sketch ini pakai blok tapi
pakai program yang lain untuk Arduino-nya ya. Oke, ada yang belum jelas lagi? Nah, ini sebenarnya ada project yang kedua yang akan saya berikan, tapi saya kasih dalam bentuk ini aja ya, materi aja ya. Jadi silakan dicoba, ya semacam penugasan lah, dicoba sendiri. Karena ini adalah dasarnya. Kalau sudah paham dasar ini, maka apapun projectnya bisa dilakukan, bisa dibuat. Karena kan tinggal ngikuti aja kan. Nanti kalau kita pengen bereksperimen, silakan diutak-atik sendiri. Artinya, emang untuk ngajar itu kita harus mencoba sendiri project itu sebelum kita ajarkan. Saya kita pengen nyoba dulu gitu gitu. Nah, gimana caranya mengubah rasio layar? Nah, memang ini di sini eh, layarnya seperti ini ya. Tidak apa tidak bisa diutak lagi ini layarnya nih kok yang pakai ini. Pakai yang gambaran ini. Oke ya, jadi untuk sementara tidak bisa untuk mengubah rasio layarnya ya, karena ini adalah sudah ada koordinatnya di sketch itu. Jadi untuk mendatar itu lebarnya itu 480 pixel, untuk vertikal 360. Jadi eh, tidak bisa diperbesar lagi, itu hanya segitu aja. Apakah sketch bisa untuk aplikasi game yang apa tadi? Game yang berdiri sendiri seperti aplikasi game sendiri. Dengan cara lain bisa nanti, tapi nggak pakai cara ini. Nanti bisa tunjukkan di grup aja ya. Jadi ada namanya aplikasi, ada web yang itu menyediakan kita bisa mengkonvert apa game yang sketch ini menjadi semacam aplikasi yang bisa jalan di Windows. Dia menggunakan namanya Electron nantinya. Tapi nanti ukurannya membengkak jadi 100 sampai 200 mega begitu. Karena dia butuh semacam punya apa ya browsernya itu loh, Chrome-nya itu ya. Jadi coba saya kasih tahu langsung aja kalau nanti di grup aja ya. Jadi pakai web lain untuk bisa mengutak-atik Scratch ini biar bisa jadi versi yang bisa dijalankan tanpa program Scratch-nya ini. Ya, apakah bisa dikonvert menjadi file APK? Nah, untuk mengkonvert itu pakai cara lain, nggak pakai cara yang ini ya. Jadi istilahnya itu bukan bawaan asli dari Scratch ya, mengkonvert ke exe atau ke APK ya. Dia pakai tools lain dari luar. Ya, orang orang lain yang membuat bisa dipakai nanti ya. Ini saya akan tunjukkan nanti ininya. Nah, kalau mau nyoba itu di ini ya. Sebentar, saya agak lupa namanya. Oke, sebentar tak tunjukkan sedikit ya. Ada lagi yang ingin tanyakan? Kalau nggak salah namanya ini. Sebentar, sebentar. Apa ya? Oh iya, namanya Turbo Warp Packager ini. Nah, ini. Saya saja ke anu ya, ke nah ini namanya Packager Turbo Warp. Itu untuk mengkonvert aplikasi Scratch menjadi Exe ya. Apakah Scratch bisa untuk membuat soal ujian pilihan ganda? Maaf, tidak bisa, Pak. Ini simpel, Pak ya. Jadi nggak serumit itu. Kalaupun bisa, itu yang susah buatnya. Karena kan ini hanya bisa satu kali tampilan. Kalau buat pilihan ganda itu banyak soal, banyak apa. Kecuali soal cuma 5 masih bisa lah. Kalau soal sampai 50, kasihan yang buat kodenya. Terlalu terlalu susah. Kebanyakan yang harus dibuat sprite-nya kan harus buat sprite soal. Nanti sprite jawaban. Sprite soal kedua, jawaban kedua. Sprite soal ketiga, jawaban ketiga. Wah, itu bisa pusing, Pak. Ya. Jadi tolong jangan dipakai untuk membuat soal ujian pilihan ganda ya. Nanti kasihan Pak Jasonya, buatnya terlalu banyak. Oke,
Kalau ditampilkan sebagai media belajar sebagai apa? Oh, kalau media belajar di pembelajaran nanti kalau hasilnya tampilkan ke siswa dalam bentuk apa? Ini dalam bentuk aplikasinya ini aja, langsung jalankan aja bisa. Atau kalau mau tadi direkam dalam bentuk video itu tadi, ya. Artinya ini kan langsung bisa diubah atau bisa dibuat di tempat langsung. Jadi biarkan siswa tuh melihat oh ternyata di dalamnya ada begini gitu. Jadi ini aja yang dipakai, ya. Jadi yang dipakai adalah file ininya, file apa? File yang kita simpan tadi itu. Nanti kalau di ini ya, di versi webnya, ini saya pindah ke yang versi web coba. Kalau yang versi webnya, kan itu kan dia tersimpannya di online-nya, di cloud-nya. Kalau kita pengen nyimpannya di lokal, kita bisa. Caranya begini. Sebentar, tadi mana webnya? Nah, ini nih. Sebentar. Nah, ini yang di versi web tadi, ya, sketch web itu. Sudah kelihatan ya. Kalau kita nanti butuh menyimpan itu di komputer kita, di komputer lokal kita tinggal pilihin aja. Nanti di sini di setting ada di file ya. Filenya ada save. Maaf, ini bahasa Inggris saya. Ganti dulu. Bahasa Inggris, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia dulu aja. Ini di berkas, pilih yang ini, simpan ke komputermu. Nah, ini belum dikasih kode soalnya. Nah, nah ini, simpan ke komputermu tuh bisa sudah. Jadi dia nyimpan ke lokal komputer kita. Nggak lagi nyimpan di dalam scratch-nya. Ya, itu. Bisa dipahami ya. Jadi kalau nanti kita butuh nyimpan dari, misalnya kita membuatnya di web, terus kita pengen mendemokan ke siswa tanpa internet, maka kita tinggal sim aja ke lokal kita. Nanti dia akan nyimpan di download di sini. Nih. Nah, itu di download di komputer kita. Gitu gambarnya. Oke, sebentar terakhir tak tambahkan untuk ininya, kelebihan dari yang online ya. Untuk versi online itu punya fitur lebih yaitu tentang bisa berbagi karya. Nah, ini tak tunjukkan kelebihannya di sini. Oke. Nih, untuk versi pertama ya, untuk versi yang web itu, yang sketch web itu, nanti kalau kita sudah membuat kodenya itu bisa nyimpan begini. Ada yang disimpan sendiri di cloud-nya, ada yang disimpan di komputer kita sendiri tuh ini. Ini kan. Lalu kedua, kita bisa juga berbagi. Nah, kita tinggal klik ini aja, link bagikan ini. Kita bisa membagikan share atau project kita ini ke orang lain misalnya ke siswa, itu bisa. Atau ke teman kita, itu bisa. Kalau kita buat link lihat halaman karya ini untuk menampilkan semua karya kita yang kita sudah share atau bukan. Nah, di sini ada login kita ini, akun kita di sini yang aktif. Nah, ini ya. Nanti kalau kita sudah mengklik bagikan, maka dia akan masuk ke bagian ini. Nah, kan muncul begini. Jadi kita bisa di sini itu kita bagikan misalnya sini nanti. Ini ada linknya yang bisa kita bagikan, bisa kita copy langsung. Ah, jadi tampilannya begini. Kalau kita pengen lihat kodenya atau orang yang kita kasih link tadi itu kita share itu pengen lihat kodenya, tinggal ini lihat ke dalam. Nanti kalau dia itu pengen ngutak-ngatik, pengen maksudnya modifikasi, nanti ada di sini ada namanya remix begitu. Ada remix ya. Coba tak tunjukkan ya. Coba kita share coba. Enggak. Bentar, saya share coba ya. Coba saya share ke ini ya, ke Bapak Ibu semuanya. Coba dicoba bisa nggak ini membuka link ini yang saya share tadi. Nanti ada situ ada pilihan remix. Remix artinya bisa memodif. Jadi Bapak Ibu bisa istilahnya melakukan penambahan atau pengurangan pada contoh yang diberikan, misalnya gitu. Coba remix. Nah ini coba dibuka. Ya, jadi ini ada bagian untuk memberikan instruksi, misalnya gerakan kucing dengan ini, misalnya. Nanti kalau kita buat game, itu bisa di sini nanti instruksinya. Atau sini kreditnya juga bisa. Ya, coba saya sudah nge-share tentang contoh linknya, coba dibuka. Nanti di Bapak Ibu akan muncul di sini adalah remix, nanti di sini ada remixnya. Berarti artinya kita bisa memodif yang kita sudah contoh yang kita lihat. Oke.
Oh ya nanti aja, nanti Pak ya untuk convert game ke Excel nanti saya tunjukkan nanti karena kalau sekarang kelamaan kayaknya prosesnya, agak lama. Jadi harus download juga soalnya. Oke. Kalau mau bentuk soal seperti itu, plus ada gamenya, ada aplikasi lain yang bisa dipakai apa enggak ya? Kalau yang untuk sketch memang ini bukan untuk bikin soal sih emang. Jadi memang tidak tidak untuk buat soal. Mungkin teman-teman yang lain, apa ibu guru mungkin ada yang sudah pengalaman mungkin kalau aplikasi lain. Artinya kalau untuk sketch memang fokusnya ke coding sebenarnya, bukan untuk buat soal ujian. Jadi lebih ke arah ke dia belajar coding, bisa animasi, bisa simulasi, bisa bikin game dan sebagainya itu. Ya itu ya. Ya, animasi buat simulasi pelajaran bisa, bisa. Yang penting apa? Kalau nggak ada sprite-nya, nggak ada karakternya, maka Bapak Ibu harus membuat sendiri. Contoh, misalnya buat simulasi tentang eh, fotosintesis. Maka Bapak Ibu kan mungkin butuh gambar matahari, butuh gambar tanaman, misalnya begitu kan. Butuh animasi apa gerakan air, aliran air dan sebagainya. Nah, itu kira-kira ada nggak di Scratch? Kalau ada pakai, kalau nggak ada berarti buat sendiri, misalnya gitu. Atau buatnya simulasi eh, atau game ya, game menebak nama ibu kota provinsi. Nanti ada petanya, misalnya gitu. Diklik ini kota apa, misalnya. Klik gambar di Sulawesi Selatan, ibu kotanya apa? Nanti kan bisa dibuat game gitu. Nah, kalau kita nggak ada gambar peta Sulawesi di dalam sketch, maka kita harus nyiapkan sendiri. Bapak Ibu cari dulu, googling dulu, cari gambar peta, terus diedit dulu, dipotong begitu, diambil yang bagian yang kita perlukan, kita kasih titik-titik misalnya begitu, atau ABC-nya, baru dimasukkan ke dalam Scratch. Nah, jadi memang terus terang untuk bikin simulasi yang seperti ini itu cukup menantang, karena Bapak Ibu butuh untuk menambahkan sendiri bahan yang tidak ada di Scratch-nya. Ya, oke itu untuk komunikasi kelas. Guru memberikan tugas ke murid gimana Pak? Secara real time. Nah, kalau pakai mode Scratch web itu mudah sebenarnya. Bapak Ibu tinggal buat semacam template-nya ya, template ataupun bahan dasar untuk membuat game atau animasinya. Kayak ini kan ada kucing, ada burung misalnya gitu. Tapi kodenya nggak dikasih. Bapak tinggal buka dikasih aja. Share ini, share linknya ini. Silakan buka link ini dan diremix. Remix artinya dimodif. Lengkapi dengan kodenya. Nah, Bapak Ibu tinggal nge-share pakai LCD apa ini kodenya ini. Kalian tambahkan coba. Itu bisa. Nah, cuma kalau yang versi desktop itu ya agak menantang. Artinya apa? Kalau kita mau nge-share dalam bentuk template itu harus pakai cara manual. Artinya mungkin pakai flash disk atau anak-anak harus download dulu dari link mana begitu. Itu yang mungkin agak menantang di situ sebenarnya. Kalau saya biasanya kalau yang versi offline ya pakai desktop itu saya nggak ngasih kalau nggak yang betul-betul perlu saya nggak ngasih template. Saya ngasih langsung dari awal. Dah buat dari awal. Oke, siapkan latar ini. Dah kasih contoh latar gini, anak tinggal nyari sendiri. Lalu tambahkan seperti ini. Nah, dah kasih. Butuh kucing, butuh seperti burung. Nah, tinggal nanti ini kode untuk kucing, ini kode untuk burung. Anak-anak ngikuti gitu aja. Jadi tidak dikasih dalam bentuk template kecuali yang benar-benar kita pakai animasi atau game yang nggak ada karakternya di dalam sprite, sprite-nya nggak ada dalam Scratch. Bisa buat game interaktif, bisa dengan ada batasannya ya. Artinya tetap tetap tidak bisa terlalu banget begitu, tapi tetap bisa, tapi ada batasan. Oke, bisakah dipraktekkan sprite di navigasi dengan keyboard tadi, Pak? Nah, ini saya kasih di materi kedua. Ini saya share di grup, nanti silakan dicoba sendiri ya. Itu lengkap sudah panduannya, tutorialnya ada. Ya, tutorialnya ada. Nanti saya kasih di apa di grup ya. Kalau diremeh sama orang, mengubah asli milik kita tidak. Nanti orang itu semacam mengcopy eh, proyek kita, tetap nanti di dalam proyeknya dia muncul di situ remake dari mana. Artinya untuk menghargai bahwa kita sebagai asal dari pembuatnya itu ada di situ. Jadi kalau orang itu meremake, maka tetap orang itu hanya bisa ngubah punyanya dia sendiri, nggak ngubah punya kita, dan tetap ada semacam apa kredit lah pernyataan bahwa ini adalah remake dari aplikasi dari proyek yang ini gitu. Jadi tetap ada nama Bapak Ibu yang sudah membuat itu gitu. Kalau nggak pengen muncul itu, ya jangan di remake, dicontoh aja. Artinya kita download dulu,
kodenya, ya tadi ya lihat ke dalam, kan ada kodenya. Kita simpan ke komputer, terus kita buka slot kita upload, kita unggah, kita buka dari komputer kita. Maka itu jadi kode murni Bapak. Dianggap begitu, bukan remix. Nggak ada muncul remixnya. Karena itu kan kita tidak mengcopy dari punya orang, tapi kita hanya ya mengambil kodenya itu. Itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sebelum kita akhiri karena sudah agak malam ini. Mungkin ada yang sudah terlalu malam mungkin. Apakah bisa sekat ditandem dengan aplikasi animasi yang lain? Nah, ini mungkin definisi tandemnya gimana ya? Kayaknya untuk ini sementara ya tadi itu hanya bisa dipakai untuk dikonvert ke misalnya ke Excel begitu. Kalau di tandem ya mungkin kalau dia versi web masih bisa, mungkin dia ditampilkan di dalam web gitu kayak jendela di web gitu bisa masih. Semacam kayak ada apa kayak window di dalam web kita, ada cuplikan animasi scratch itu bisa masih kalau web ya. Menjalankan pakai bendera hijau ya kalau menjalankan itu. Pakai bendera hijau, Pak. Oke. Baik, nanti saya akan share ininya apa namanya materi lengkapnya ada di grup. Sebagai bentar, ini nanti sudah muncul lagi gambarnya. Oke, itu ya. Nah, nanti silakan coba dimodif-modif lagi. Ada challenge ya. Jadi biasanya kalau kita untuk ngajar, maka setelah kita kasih anak-anak itu project basic ya dasarnya, kita tantang mereka untuk coba yang sudah selesai, silakan ditambahkan spread lain misalnya gitu atau mengubah jumlah gerakannya lebih cepat lebih lambat atau arahnya misalnya gitu gimana kalau kucingnya kita kasih sudutnya 45 maka kucingnya akan terbang ke atas gitu jalannya atau coba ganti suaranya jadi istilahnya dikasih tantangan bagi yang sudah selesai supaya mereka punya apa namanya motivasi untuk nyoba lagi begitu oke ya nanti untuk project kedua namanya tangkap buah ini saya share nanti ada di materinya ini silakan coba di sini diunduh tutorialnya langsung dipraktekkan. Jika ada kendala, silakan tanyakan nanti di grup ya. Oke, itu mungkin. Sudah, ada pertanyaan lagi terakhir? Ya, insya Allah nanti rekamannya kita share ya. Apakah ada sertifikat? Insya Allah ada sertifikatnya. Ya, kita kasih sertifikat digital. Jadi nanti mohon jangan keluar grup dulu karena nanti kita akan share sertifikatnya ya. Ini paling nggak kita kan ini berapa nih? 4 JP ya mungkin ya. Karena kita kedua zaman ya. Zaman lebih lah gitu. Jadi saya akan buatkan kita buatkan sertifikatnya. Oke, ini ya. Jadi nanti untuk proyek kedua silakan dicoba sebagai tugas mandiri untuk nyoba ini ya. Berarti lebih dari 4 JP karena tugas mandiri ya. Oke, nanti kita tambahkan. Nah, silakan dicoba untuk mencoba game ini sebagai tugas mandiri untuk menambah skillnya ya. Jika ada kendala silakan sampaikan di grup nanti. Begitu. Nah, ini sedikit iklan aja dikit aja. Saya buat event untuk liburan anak-anak. Ada namanya Holiday Coding Camp dan juga ada Holiday Robotic Camp untuk anak-anak. Ini jadi begitu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurangnya. Nanti kita diskusi lagi di grup kalau ada hal yang mungkin belum jelas ya. Sebagai penutup, boleh kita foto bersama. Coba diaktifkan dulu kameranya. Apakah sudah aktif semua kameranya? Coba. Yang khawatir materi lengkap kita share semuanya. Jadi nanti silakan kalau ada yang belum jelas dari materi itu kita bisa dicoba lagi, tanyakan lagi nggak apa-apa. Kalau materinya sudah saya buat cukup untuk detail untuk kita jadi mandiri. Oke, siap-siap. Saya tangkap layar dulu untuk kita foto ya. Baik, yang pertama kita ambil dulu satu, dua, tiga, tag. Oke, yang kedua, satu, dua, tiga, crack. Yang ketiga, satu, dua, tiga. Yang keempat, satu, dua, tiga. Oke. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua untuk memahami tentang belajar
mengajarkan coding untuk anak dan juga mungkin siswa, kita tetap buka diskusi di grup untuk saling membahas lebih dalam. Jadi monggo aja silakan nanti kalau ada yang diskusikan lagi. Nanti insya Allah sertifikatnya segera kita bagikan di grup juga. Materi juga akan kita bagikan segera. Baik, terima kasih. Mohon maaf dari saya. Sampai jumpa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Matur wabarakatuh. suwun, Pak Eko. Sama-sama. Terima kasih Terima Pak. kasih. Waalaikumsalam. Halo, Terima Sarah. kasih Pak Eko. Sama-sama. Pak Eko. Ya, sudah boleh live.